Oke, Oke teman-teman YouTube teman-teman YouTube, di lanjut membuat aplikasi part dengan AppSheet 2 di dari part membuat kedua. aplikasi Untuk di catatan part kedua keuangan dengan ini AppSheet. berikut yang akan kita Saya akan lakukan, membuat dan di tutorial tabel transaksi ini lanjutan yaitu agak membuat cukup tabel rumit ya karena transaksi, banyak teman-teman rumus-rumus YouTube. yang harus kita terapkan. Bagi Tabelnya teman-teman yang cukup kurang terlihat rumit, rumusnya, kemudian kalau kalian bisa membuat tulis tampilannya, di tampilan komentar ya, tabel nanti akan transaksi, saya kemudian kopikan memasukkan rumus yang formula-formula tidak yang ada di jelasnya. tabel transaksi Oke, dan tabel lanjut akun dan ke rekening, teman-teman YouTube, tutorialnya. sehingga Oke, teman-teman YouTube, kita lanjutkan. Kita tadi telah bisa berhasil membuat tabel akun dan rekening dan juga kategori pengeluaran. Selanjutnya kita akan add ya tabel transaksi ya teman-teman YouTube. Oke, kita add tabel transaksi. Kita masuk ke pengaturan tabelnya. Nah, di sini kita buat ID sebagai key, kemudian labelnya kita ke tanggal ya teman-teman YouTube. Kemudian jenisnya kita pilih di sini E6. Kita buat pilihan hanya 3 pilihan ya. Pemasukan, pengeluaran, dan juga mutasi. Ya, jadi ada kita masukkan 3. Kita button aja model input modenya, kemudian kita down, kemudian kita ini ya, kita buat initial value-nya, kita buat jenisnya pengeluaran. Jadi ketika pertama kali buka maka akan otomatis terpilih pengeluaran. Kita save, kemudian ini yang ID tadi show-nya kita hidden ya. Kita hidden, search-nya kita uncheck. Lanjut ke tanggal. Nah, ini tanggal kita isi date teman-teman YouTube. Tanggal kita isi date. Kemudian nah, di sini kita boleh pilih formula ataupun initial value. Kalau formula nanti tanggalnya tidak akan bisa diganti teman-teman YouTube, jadi kita pasang di initial value dengan rumus today. Jadi akan otomatis terisi hari ini. Oke, require-nya kita isi ya, require. Kemudian rekening in, tipenya ref. Kita akan mereferensikan ini ke akun dan rekening. Kemudian rekening out juga ref, referensinya akun dan rekening. Kemudian kategori in juga ref, source table-nya dari kategori pemasukan. Kategori out juga diisi ref, source table-nya kategori pengeluaran. Kemudian rekening asal juga ref, source-nya dari akun dan rekening. Kemudian rekening tujuan juga ref, source table-nya akun dan rekening. Nominal adalah price. Kita buat thousand separator, label, dan currency-nya rupiah. Kemudian keterangan kita bikin long text saja teman-teman YouTube, takutnya mau dibikin keterangan yang panjang. Dan foto itu image, jadi kita bisa ambil dari kamera ataupun dari gambar galeri ya. Require-nya kita isi semua kecuali foto teman-teman YouTube, jadi foto itu tidak perlu diisi, tidak masalah.
Nah, kemudian kita save dulu ya. Oke, lanjut ke UX-nya. Kita akan membuat tampilan dari transaksinya, teman-teman YouTube. Kita buat namanya add transaksi. Tabelnya dari tabel transaksi. Oke, tipenya kita pilih yang deck nih, teman-teman YouTube. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian kita ke displaynya, kita pilih yang icon tanda plus. Nah, ini tanda plus, teman-teman YouTube. Kita masukkan yang ini ya. Kemudian kita posisikan dia di sebelah kiri sendiri, paling kiri. Nah, seperti ini teman-teman YouTube. Lalu kita save. Oke, sekarang kita telah berhasil membuat transaksi. Kita coba dulu ya. Jadi otomatis akan ke pengeluaran, kemudian pemasukan atau mutasi. Nah, di sini rekening out, rekening in. Oke, di sini yang kita inginkan begitu kita klik pemasukan, maka di sini yang akan tampil rekening in ya, rekening in dan juga kategori in. Ketika pengeluaran rekening out, kategori out. Nah, tapi ini masih global ya, semuanya muncul. Maka kita lakukan pengaturan lagi. Kita cancel, kemudian masuk ke data ya. Kita ke transaksi, kemudian di rekening in, di sini rekening in ini kita buat pengaturannya. Itu dia show, rekening in itu show apabila jenisnya sama dengan pemasukan. Maka akan dia tampil pemasukan, maka rekening in yang akan muncul. Dan namanya, displaynya akan kita ganti ya. Display name-nya tetap rekening. Jadi tidak tertulis rekening in ya, tetap rekening saja. Oke, akan show rekening. Kemudian rekening out kita buat show-nya ketika jenis sama dengan pengeluaran. Oke, save. Dan juga displaynya kita ganti dengan rekening ya. Kemudian kategori in ini juga akan kita ganti displaynya ketika jenisnya pemasukan. Kemudian displaynya juga kategori in itu akan kita buat name-nya kategori, tetap kategori ya. Down, kemudian kategori out akan muncul ketika jenis pengeluaran. Kemudian akan muncul displaynya di aplikasi dengan nama kategori.
Oke. Kemudian rekening asal, rekening tujuan itu akan muncul apabila jenisnya mutasi. Jenisnya sama dengan mutasi. Copy paste ya. Kemudian rekening out juga seperti rekening tujuan juga ya. Kita rubah. Maka seperti ini. Kita periksa dulu. Sudah semua. Rekening asal, rekening tujuan displaynya tetap ya, tidak perubahan. Setelah itu kita save. Nah, jadi kita coba lihat ya. Default pengeluaran tampilannya rekening kategori. Di sini rekeningnya berarti rekening out ya, uang kas. Nah, di sini kategori pemasukan tadi kan tidak kita masukkan dalam UX ya, tidak ada UX-nya kategori pemasukan di sini. Maka dia akan muncul di sini teman-teman. Ketika kita masukkan jenis pemasukan, maka rekening pemasukan akan kita panggil di sini new. Nah, rekening kategori pemasukan ya. Rekeningnya sudah ada nih kategori pemasukan di sini. Nah, kan kita bisa masukkan contoh ya. Contoh kita buat pemasukan, rekeningnya kita buat baru ya, BCA misalkan, saldo awalnya 0, kemudian masuk kategori baru pemasukan AdSense misalkan seperti itu, nominalnya 1.300.000 AdSense, save. Maka akan muncul seperti ini teman-teman YouTube. Di sini saldo awalnya tadi tidak terisi ya saldo awalnya, maka di sini kita buat apabila tidak diisi maka nilainya akan otomatis 0 ya. Jadi saldo awal ini initial value-nya kita isi 0. Maka ketika ini tidak diisi maka akan selalu 0. Oke, jadi yang BCA tadi kita edit ya, saldo awalnya 0. Maka akan muncul saldonya ya. Kita save dulu. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat transaksi ya. Kita rapihkan dulu view-nya. Ini view-nya kita transaksi ini view-nya deck ya. Kita buat di sini tampilannya main image-nya kita nonkan saja biar ke kiri, kemudian primary-nya tanggal, kemudian jenis, semarinya kita masukkan nominal, nanti akan muncul. Nah, seperti itu. Show bar-nya kita hilangkan. Jadi ketika kita klik tetap akan ke detail. Seperti itu, kita save. Oke, sekarang kita akan benahi di akun dan rekening teman-teman YouTube, karena ini saldo awalnya tertera tapi kita memerlukan saldo akhir teman-teman YouTube. Jadi ada saldo awal dan juga saldo akhir. Untuk itu kita perlu menambahkan satu kolom lagi di saldo akhir di akun dan rekening. Kita buat virtual kolom ya teman-teman YouTube, namanya saldo. Saldo, aplikasi formulanya nanti akan kita isi, tapi kita buat 0 dulu. Kemudian kita down. Nah, di sini saldo kita isi, dia tipenya price.
price, kemudian kita atur pengaturannya, thousand separator, label, dan juga rupiah. Done. Nah, nanti di saldo ini akan menampilkan saldo akhir ya, saldo akhir setelah dikurang-kurangin dari saldo awal, dikurangi pengeluaran, ditambah pemasukan. Untuk itu kita perlu virtual column lagi, dua lagi, pemasukan dan pengeluaran teman-teman YouTube. Ya, kita perlu dua virtual column lagi. Kita save dulu. Nah, kita tambahkan sebelumnya rumusnya akan saya kopikan dulu dari yang aplikasi yang telah saya buat. Pemasukan kita copy paste ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita buat virtual column ya teman-teman YouTube, yaitu pemasukan. Jadi ini maksudnya adalah total pemasukan. Kita pastekan. Nah, saya jelaskan dulu ya teman-teman YouTube. Jadi formulanya kita ingin jumlahkan keseluruhan nominal di tabel transaksi, yang mana rekening yang digunakan di transaksi ini, rekening in, itu sama dengan rekening yang ada di tabel akun dan rekening ya teman-teman YouTube. Nah, rekeningnya sama, dan juga ditambahkan penjumlahan nominal di tabel transaksi yang rekening tujuannya itu sama dengan rekening di tabel akun dan rekening gitu. Jadi kita jumlahkan kedua ini, maksudnya ini jumlah rekening in di transaksi pemasukan dan juga jumlah transaksi mutasi di rekening tujuan. Nah, gitu, seperti itu. Kemudian kita save price ya, kita desimalnya 0, thousand separator, rupiah. Selanjutnya kita masukkan total pengeluaran. Kita kopikan dulu rumusnya. Kita buat virtual column sebagai total pengeluaran ya. Pengeluaran. Formulanya kita jelaskan. Jadi jumlahkan nominal di tabel transaksi yang rekening outnya sama dengan rekening di tabel akun dan rekening, dan juga ditambahkan jumlah dari nominal di tabel transaksi yang mana rekening asalnya itu sama dengan nama rekening di tabel akun dan rekening. Seperti itu. Jadi ini total pengeluaran, ini total mutasi di rekening asal. Kita save. Price tipenya desimalnya 0, kemudian kurensinya Rp. Oke. Selanjutnya kita save dulu ya. Save dulu. Kemudian kita menuju ke rumus dari saldo, teman-teman YouTube. Ini adalah saldo akhir ya, teman-teman YouTube. Kita kopikan lagi rumusnya. Ini so simple yang ini. Jadi saldo akhir adalah saldo awal ya. Kemudian ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Save. Kemudian kita tadi pengaturannya sudah diatur ya teman-teman YouTube. Sebagai price, kemudian desimalnya 0, label, oke. Kemudian kita save. Nah, ini teman-teman YouTube, kita telah berhasil membuat akun dan rekening. Lalu kita rubah tampilannya supaya lebih pas dengan penglihatan ya. Kita masuk ke kategori akun dan rekening. Kemudian kita buatkan kolom ordernya ini teman-teman YouTube. Jadi kolom ordernya saldo awal kita kesampingkan karena tidak perlu kita lihat. Jadi ini yang
terlihat adalah rekening, kemudian saldo, pemasukan, kemudian pengeluaran. Nah, jadi tampilan seperti ini. Ini adalah saldonya, eh, saldo awal ya, uang kas karena belum ada pengeluaran. Kemudian ini pemasukan, saldonya 1.300.000 dari tadi 0 ya, pemasukan 1.300.000 dari AdSense. Sekarang kita coba ya untuk pengeluaran menggunakan rekening uang kas, kategori bahan pokok 60.000 dari beras 5 kilo. Oke, save. Maka uang kasnya harusnya berkurang nih teman-teman YouTube. Kita save dulu ya, karena ini tampilannya masih saldo awal teman-teman. Nah, jadi saldonya berkurang 60.000 karena ada pengeluaran beras. Jadi sampai sini kita telah berhasil membuat transaksi yang telah diatur, kemudian akun dan rekeningnya juga telah dibuat menggunakan rumus-rumus yang tadi ya. Kemudian kita lanjut ke bagian transaksi ini teman-teman YouTube. Saya sengaja dibuatkan bahwa akun dan rekening ini nilainya akan saya izinkan untuk bernilai negatif. Kenapa? Seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya, bahwa nilai negatif digunakan untuk rekening yang nominalnya adalah nominal hutang teman-teman YouTube. Seperti misalkan kita tambahkan ya, kartu kredit. Kartu kredit ini nilainya akan bernilai negatif. Kenapa? Karena setiap kita saldonya harus 0 ya, kemudian saldonya 0, saldonya 0, dan nanti apabila ada pengeluaran menggunakan kartu kredit, maka dia akan bernilai negatif ya teman-teman YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat tadi tampilannya rekening berubah ya. Sebelumnya tidak ada related seperti ini, kemudian tidak ada saldo pemasukan dan pengeluaran. Kita perbaiki tampilan dari rekening ini teman-teman YouTube. Di sini teman-teman di bawah akun dan rekening, detail ini kita rubah dulu akun rekening form. Akun rekening form adalah seperti ini teman-teman YouTube. Ketika kita tambahkan, maka kita tidak inginkan saldo pemasukan dan pengeluaran ini ikut tampil, maka kita buat kolom ordernya rekening, kemudian saldo awal. Itu saja yang perlu ditampilkan di formnya akun dan rekening. Kemudian kita save. Lanjut ke detailingnya. Detailingnya ketika kita klik, nah ini detailingnya, maka kita bikin kolom ordernya adalah rekening, saldo awal, pemasukan, pengeluaran, kemudian saldo akhir, dan relate ini adalah kita bisa melihat dari mana saja pemasukan dan pengeluarannya. Kita buat rekening in-nya, kemudian rekening asal itu pemasukan harusnya rekening tujuan ya. Jadi kita kelompokkan ini, yang di atas pemasukan, yang di bawah pengeluaran, rekening out dan juga rekening asal. Seperti itu, kemudian kita save. Kemudian kita akan memperbaikinya juga di bagian transaksi nih teman-teman YouTube. Jadi kita inginkan ketika kita memasukkan rekening ini akan muncul saldo dari uang kas teman-teman YouTube.
Nah, jadi kita akan munculkan itu di bawah sini. Maka kita membutuhkan virtual column di tabel transaksi teman-teman YouTube. Nah, sebelumnya saya kopikan dulu rumusnya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita buat virtual column. Namanya saldo out. Formulanya adalah ini. Jadi sini ada kesalahan. Oke, jadi maksud dari formulanya, jadi lihatlah saldo di tabel akun dan rekening yang rekeningnya, jadi lihatlah saldo di tabel akun dan rekening yang mana rekeningnya sama dengan rekening out di tabel transaksi ini, teman-teman YouTube. Kita save. Kemudian tipenya price. Nah, di sini displaynya teman-teman YouTube kita buat display name-nya saldo. Kemudian di sini akan muncul ketika jenis sama dengan pengeluaran. Save. Done. Kemudian kita perlu satu lagi ketika rekening mutasi ya, jenis mutasi saldo awal ini juga akan terlihat saldonya teman-teman YouTube. Kita tambahkan virtual column namanya saldo out. Kita masukkan rumusnya seperti tadi ya, lihatlah saldo di tabel akun dan rekening. Tabel akun dan rekening yang mana nama rekeningnya sama dengan rekening asal di tabel transaksi ini. Kemudian kita save. Show-nya itu adalah ketika jenis sama dengan mutasi. Jenisnya sama dengan mutasi. Kemudian display-nya di sini display-nya kita buat display-nya saldo ya. Oke. Nah, seperti itu kita save. Oh, ini sama ya. Harusnya saldo asal. Saldo asal ya. Rekening asal. Ya, saldo asal. Oke. Save. Jadi ada saldo asal, saldo out ya. Kalau saldo asal tuh kalau dia tipenya kalau jenisnya mutasi. Oh, ini saldo asal tuh mutasi. Saldo out ini saldo out, jenisnya pengeluaran. Kemudian untuk saldo asal itu jenisnya mutasi ya, teman-teman YouTube. Jadi penamaannya tadi sama. Kita save dulu. Nah, jadi kita telah berhasil. Kita coba ya pengeluaran menggunakan rekening uang cash. Di mana munculnya di bawah sekali teman-teman YouTube. Jadi kita pindahkan ini ke atas ya teman-teman YouTube. Kita masuk ke view-nya di sini.
kemudian transaksi kita masukkan di tabel transaksi di sini teman-teman YouTube, di formnya kita masukkan di sini kolom ordernya, mulai dari kita masukkan tanggal dulu paling atas, kemudian jenis, kemudian rekening in, kemudian rekening out, kemudian rekening asal, kemudian kategori in, kategori out. Nah, tadi di sini harusnya di rekening in, kita setelah rekening in itu harusnya masukkan dulu saldo ya. Rekening in, kemudian rekening out, maka setelah rekening out maka ini saldo out. Kemudian rekening asal, saldo asal, kategori in, kategori out, rekening tujuan, nominal, keterangan, dan foto. Lalu kita save. Oke, sampai sini kita coba ya. Kita coba add transaksi. Nah, di sini tanggalnya paling atas, pengeluaran ketika rekening masuk ya, saldonya terbaca, kartu kredit 0. Nah, sekarang kita coba yang mutasi ya, mutasi rekening asal, uang cash. Nah, masuk ya, masuk. Nah, sudah sesuai seperti itu. Oke, jadi kita telah berhasil membuat tampilan transaksi yang lebih atraktif, dan nanti selanjutnya kita akan menuju ke tabel pengeluaran. Kita membuat budget ini, sisa budget akan kita buat virtual kolomnya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya teman-teman YouTube, di kesempatan part selanjutnya. Terima kasih.